Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik UPTD SMP Negeri 2 Ngancar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan keadaan sehat. Amin. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi UPTD SMP Negeri 2 Ngancar, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya bersama saya Pak Aziz dalam pembelajaran daring. Baiklah anak-anak, langsung saja mari kita belajar seni budaya. Materi pembelajaran kali ini merupakan materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, masih dalam bab menggambar ragam hias. Pada pertemuan kali ini nanti tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan memahami tentang teknik pembuatan gambar ragam hias dan bagaimana prosedur membuat gambar ragam hias. Baik, langsung saja mari kita pelajari mulai dari teknik pembuatan gambar ragam hias. Ada beberapa macam teknik dalam menggambar ragam hias yang bisa kalian pergunakan. Yang pertama adalah teknik stilasi. Stilasi ini berasal dari kata style. Style itu kalau kita terjemahkan adalah gaya. Jadi teknik menggayakan bentuk, ya. Teknik mengubah bentuk asli dengan melihat berbagai arah dengan penggayaan yang dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Jadi teknik stilasi ini adalah sebuah teknik menggambar ragam hias dengan cara menggayakan. Menggayakannya dengan cara menghias, mengisi hiasan. Bentuk dasar objeknya masih tetap terlihat, sehingga orang masih sangat dengan mudah mengenali objek itu apa. Contohnya misalnya ini, gambar kelinci, ya. Digambar dulu bentuk sketsa dasarnya, ya. Setelah jadi baru diisi hiasan. Nah, diisi dengan berbagai motif hiasan sekreatif mungkin, namun tidak pakai merubah secara frontal atau ekstrim bentuk objek dasarnya. Bentuk luar-luarnya masih tetap terlihat seperti aslinya. Itu namanya stilasi, menggayakan bentuk dengan cara menghias saja. Itu konsep pengertian lebih mudahnya. Berikutnya teknik ragam hias yang kedua yaitu teknik deformasi, yaitu cara menggambar mengubah bentuk asli dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur atau proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru. Jadi kalau saya terjemahkan, teknik deformasi itu adalah teknik menggambar dengan cara merubah D itu merombak kembali, merubah kembali formasi bentuknya menjadi sebuah bentuk yang baru. Akan tapi bentuk aslinya masih tetap harus terlihat meskipun sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Contohnya ini, misalnya gambar kupu-kupu ini kita bentuk ragam hias dengan teknik deformasi, maka bentuknya tidak lagi seperti ini, kita rubah secara frontal ekstrim, sehingga sayapnya menjadi seperti ini, tubuhnya menjadi seperti ini. Bisa dibuat menjadi seperti ini atau bentuk-bentuk yang
ekstrim yang lainnya. Jadi deformasi itu merubah secara total. Yang penting objeknya masih kelihatan bahwa itu adalah objek kupu-kupu. Berikutnya teknik yang ketiga, teknik distorsi, yaitu cara menggambar dengan mengubah bentuk asli menjadi berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan struktur atau perubahan bentuk yang digambar. Ya, perbedaannya dengan teknik deformasi, teknik distorsi ini lebih ekstrim, lebih menonjol perubahannya, sehingga ada suatu perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang asli dengan bentuk yang digambar. Contohnya misalnya ini, rusa bertanduk bercabang, distorsi bentuknya menjadi bersudut-sudut secara ekstrim seperti ini. Ini adalah teknik distorsi, lebih ekstrim daripada deformasi. Jadi urutannya, kalau teknik stilasi hanya mendekor, menghias, bentuk aslinya tetap. Kalau teknik deformasi, bentuk aslinya sudah berubah. Kalau teknik distorsi, bentuk aslinya lebih distorsi, lebih berubah secara tajam. Ya, itu beberapa teknik dalam menggambar ragam hias. Berikutnya, prosedur dalam menggambar ragam hias. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan bahan. Tiga, tentukan pola gambar yang akan dibuat. Keempat, buat sketsa pada salah satu kotak atau bidang yang akan dibuat. Dan yang terakhir, buat bentuk yang sama biasa dengan teknik jiplak pada bidang lain. Dan yang terakhir adalah memberikan warna atau proses pewarnaan. Berikutnya ini contoh lebih jelasnya tahapan dalam membuat ragam hias flora. Dimulai dari membuat pola ragam hias yang akan digambar, melengkung seperti ini. Kemudian tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Tinggal kita berikan motif daun pada tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya tinggal diberikan isian motif hiasnya, lalu diwarna. Itu singkat tahapan pembuatan ragam hias flora. Berikutnya, untuk membuat ragam hias motif fauna, hampir sama. Kita membuat gambar bulatan besar dan kecil sebagai badan kepala burung. Misalnya kita ingin menggambar burung, bentuk objek dasarnya kita buat global untuk lingkaran, ya. Ini lingkaran kecil sebagai kepala, lingkaran agak lonjong ini sebagai badan. Kemudian yang kedua, melengkapi gambar dengan bentuk sayap. Kita beri sayap, ada ekor, ya. Kemudian kaki, kita berikan jambul, mata, paruh, dan objek-objek detail yang lain. Dan yang ketiga, menambahkan garis-garis untuk menghias bagian ekor dan sayap. Kita berikan hiasan dari berbagai motif geometris, mulai dari yang paling sederhana bisa titik, garis, ya, bentuk, bidang, dan seterusnya. Dan menyesuaikan dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Tinggal kita berikan beragam warna sesuai dengan kreativitas kita. Selanjutnya, tahapan membuat ragam hias motif geometris. Yang pertama, membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Kita buat segitiga, ditambahkan motif piramid seperti ini. Kemudian membuat gambar geometris, diberi isian dengan motif ragam hias geometris, dan yang terakhir diwarnai. Itu adalah prosedur dalam pembuatan teknik gambar ragam hias. Oke, kita kembali ke menu. Lalu di sini ada materi rangkuman pembelajaran, bisa kalian baca, ya. Kembali ke menu lagi, kita buka referensi.
Ini adalah referensi buku pembelajaran yang kita pergunakan untuk belajar. Ada buku siswa dari Kemendikbud dan buku guru. Kemudian ini adalah penyusun dan pengembang konten aplikasinya saya. Kemudian yang terakhir, sekarang masuk ke soal evaluasi pembelajaran. Nah, silakan kalian nanti bisa mengerjakan soal yang ada dan pastikan koneksi internetnya aktif saat kalian mengerjakan. Mungkin itu saja. Selamat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Mudah bukan untuk kalian pahami? Ya, semoga apa yang sudah kalian pahami tadi memberikan manfaat bagi kalian semua. Amin. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran daring yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.